Hey you, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gue Zu, yang pasti tetap apa? Tetap stay, tidak santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang masih bertemakan nostalgia lagi. Film itu sendiri berjudul Sky High yang dirilis pada tahun 2005. Film kali ini sendiri bercerita tentang seorang anak yang terlahir dari kedua orang tua superhero yang sangat terkenal dan sangat kuat hingga bahkan tak pernah terkalahkan. Namun sangat disayangkan anaknya nampaknya tak memiliki kekuatan super sama sekali, dan bagaimanakah cara dia untuk menutupi semua hal itu? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di sebuah dunia dengan banyak pahlawan super, namun dari banyaknya pahlawan super yang berada di dunia itu hanya ada dua lah yang sangat kuat, di mana mereka bernama Commander dan juga Jetstream. Dalam setiap kasus dan juga insiden yang terjadi di bumi kita tercinta ini, mereka adalah orang paling depan untuk menghadapinya, dan bahkan mereka nggak pernah gagal dalam setiap kasus yang mereka tangani. Setelah sekian lama berkarir dalam bidang superhero yang dimana mereka tak pernah terkalahkan dan bahkan kekuatan mereka seperti Superman, mereka pun memutuskan untuk menikah. Lalu nama asli mereka berdua pun terungkap, yaitu Steve Stronghold maupun Josie Stronghold. Setelah itu, beberapa tahun pun berlalu, di mana mereka berdua tuh ternyata udah hidup adem ayem aja, dan bahkan mereka sekarang bekerja sebagai agen perumahan. Mereka berdua juga ternyata udah memiliki satu anak yang dimana anaknya berusia 14 tahun bernama Will Stronghold. Will digadang-gadang akan menjadi penerus dari kedua orang tuanya untuk menyelamatkan dunia. Namun yang terjadi, Will ternyata nggak memiliki kekuatan super layaknya kedua orang tuanya. Will lalu pura-pura ngangkat barbel lah agar dia terlihat kuat seperti sang ayah, hingga ayahnya masuk menyadari Will mengangkat beban yang sangat berat, lalu dia pun merasa bangga. 200. Good thinking. Don't want to bulk up. Go on with your definition. Know how proud I am that you'll be attending my alma mater. And on a more serious note, son, I know that every kid thinks his dad's a villain. Ternyata hari ini sendiri merupakan hari di mana Will akan bersekolah di SMA superhero, yang tentu saja Will juga akan ditemani oleh sahabat kecilnya bernama Layla yang juga akan ikut sekolah di tempat yang sama. Di saat mereka semua sedang berbincang-bincang mengenai hari pertama yang akan masuk sekolah, tanpa diduga Josie dan juga Steve mendapatkan telepon dari Pak Wali Kota yang meminta bantuan mereka berdua untuk menyelamatkan kota yang dikarenakan sekarang ada serangan robot raksasa. Mereka berdua pun mau nggak mau menjalankan tugas itu. Namun sebelum pergi, mereka berdua berpesan kepada Will untuk jangan menggunakan kekuatannya menindas orang yang lemah, apalagi pamer di depan banyak orang. Will hanya bisa tersenyum mendengar akan hal itu, yang dimana Will sebenarnya nggak memiliki kekuatan super kayak kedua orang tuanya. Oh, Will, a reminder. Take it easy on him, huh? No showing off. Oh, Dad, not to worry. I'll keep it low-key. Beralih ke salah satu channel TV yang memberitakan mengenai keberhasilan dari kedua orang tua Will dalam memberantas robot raksasa itu dengan sekali hantam saja. Lalu mereka berdua pun mengambil bola mata dari robot itu sebagai kenang-kenangan. Di sisi yang bersamaan, Will dan juga Layla sedang menunggu bis yang akan datang ke sana. Nggak lama kemudian bis penjemputan menuju sekolah superhero pun tiba, yang dikendarai oleh seseorang bernama Ron. Saking kagumnya si Ron ini dengan The Commander maupun Jetstream, dia pun mengizinkan Will sebagai anaknya untuk duduk di bis bagian paling depan dan mengusir dua orang kroco dari sana. Namun Will yang baik hati menolak akan hal itu dan menyuruh mereka berdua yang duduk paling depan untuk duduk saja. Dia akan duduk di barisan paling belakang. Di sanalah Will pun bertemu dengan teman lamanya lagi bernama Zack, di mana Zack pun berniat untuk memamerkan kekuatan barunya kepada Will, yaitu Glow in the Dark. Namun ya nggak ada apapun yang terjadi sampai tiba-tiba Ron pun memberitahukan bahwasannya pemberhentian berikutnya adalah sekolah para superhero Sky High, jadi mereka semua diminta untuk berpegangan. Dan tiba-tiba There she is, Sky High. Ternyata sekolah Sky High melayang di angkasa, karena sekolahan itu ternyata memiliki sebuah sistem anti gravitasi, makanya sekolahnya bisa melayang. Terlihatlah banyak murid di sana yang memiliki kekuatan super beragam, sampai mereka semua yang baru keluar dari bis merasa kagum melihat akan hal tersebut.
Gak lama berselang, dua orang pembuli pun datang di sana sekaligus senior bagi mereka semua, di mana pembuli itu bernama Speed dan juga Les yang memalak semua anak baru. Untungnya mereka semua langsung diselamatkan oleh kepala OSIS yang bernama Gwen, di mana Gwen langsung mengusir Speed dan juga Les dari sana. Gwen juga langsung menyambut anak-anak baru yang berada di sana dan langsung mengajak mereka semua untuk berkeliling sekolah Sky High. I know I have. I've just had the greatest experience. What rules? Weren't you paying attention? Seusainya berkeliling, mereka pun ditaruh di ruangan olahraga, di mana di sana mereka disambut oleh Pak Kepala Sekolah bernama Powers. Powers di sana tak berbincang cukup lama. Dia datang hanya untuk menyambut anak baru dan selebihnya akan dilanjutin oleh Coach Boomer. Di mana Coach Boomer yang baru saja tiba langsung memberitahukan kepada mereka semua bahwasannya mereka nanti akan terlibat sebuah tes yang akan menentukan mereka akan menjadi pahlawan atau pendamping pahlawan. Simpelnya nanti bakal ada dua kelas gitu, yaitu kelas pahlawan dan kelas pendamping pahlawan. Pahlawan sendiri akan bertugas melawan para penjahat, sementara pendamping pahlawan akan mendampingi para pahlawan untuk melawan para penjahat. Setelah menjelaskan itu, Coach Boomer pun langsung memulai tesnya dengan menunjuk seseorang bernama Larry untuk naik ke atas dan menunjukkan kekuatannya. Banyak orang yang di sana pesimis dengan kekuatan si Larry karena Larry sendiri terlihat seperti anak kecil pada umumnya. Namun tiba-tiba Big Larry. Hero. So he's good? setelah itu, Zack pun langsung naik ke atas tanpa ditunjuk oleh Coach Boomer. Dia pun berniat langsung menunjukkan kekuatan glow in the dark-nya. Namun apa yang terjadi tentu aja nggak terjadi apapun. Autolah, Zack pun langsung masuk ke kelas pendamping pahlawan. Begitu juga dengan Magenta, Ethan maupun Layla. Magenta hanya bisa berubah menjadi marbot kecil, Ethan hanya bisa berubah menjadi cairan, dan yang terakhir adalah Layla yang ternyata nggak mau menunjukkan kekuatannya. Di mana Layla beralasan jikalau dia ingin mengeluarkan kekuatannya di situasi terdesak aja, dan sekarang nggak ada situasi yang mendesak, makanya dia nggak bakal mau mengeluarkan kekuatannya. Setelah itu, beberapa murid-murid lainnya pun pada akhirnya menunjukkan kekuatan mereka. For a popsicle, sidekick, super spit, acid spit, hero. Oh, hero. Sidekick. Shoo. Bite me. You. Course when the situation demands it. Well, you're in luck. I think the whole hero sidekick dichotomy only serves to... Let me get this straight. Sidekick. Sidekick. All right, we'll pick it up right after lunch. Tiba-tiba bel istirahat pun berbunyi, yang pertanda tes akan kembali dilanjutkan setelah jam istirahat, dan yang akan memulai tes duluan adalah si Will. Ketar-ketir bukan main setelah ditunjuk oleh Coach Boomer, namun Will berusaha menenangkan dirinya dengan pergi bersama teman-temannya makan di kantin. Di kantin, di saat Will ini sedang makan bersama teman-temannya, tanpa diduga ada seseorang yang terus memperhatikan si Will yang dimana dia bernama Warren Peace. Ternyata Warren Peace memiliki seorang ayah yang merupakan kriminal berat dan dipenjarakan oleh ayahnya si Will hingga bahkan divonis hukuman penjara seumur hidup. Maka dari itulah dia pun terus-terusan memandang si Will. Will pun bodo amat dengan akan hal itu dan kembali melanjutkan makan bersama teman-temannya. Jam istirahat pun telah usai, Will masuk kembali ke ruangan olahraga yang pada akhirnya dia pun dites. Namun bingung bukan main dia harus melakukan hal apa. Jujurlah Will kepada Coach Boomer, dia tak memiliki kekuatan apapun sampai Coach Boomer pun merasa heran dan bahkan mengira si Will ini sedang merendah dan dia pun tetap ngetes si Will. Garp. Flyer, just like your mom. Why don't you say so? What's your power? I don't have one. Akibat segala tes yang hampir menyiksa dirinya, Will pun pada akhirnya masuk ke ruangan UKS dan dicek oleh satu mbak-mbak. Dengan menggunakan kekuatan sinar X-nya, mbak-mbak itu pun mengecek tubuhnya si Will. Will pun juga curhat tentang dirinya yang gak memiliki kekuatan sama sekali. Mbah-mbah itu berusaha menyangkal opini dari Will dengan berkata mungkin Will hanya telat tumbuh aja. Bisa jadi nanti ada satu atau dua kekuatan yang Will bisa dapatkan dan turun langsung dari kedua orang tuanya Will.
Atau memang benar si Will ini terkena kelainan yang dimana kedua orang tua dari Will adalah superhero namun anaknya tak memiliki kekuatan sama sekali? Sebenarnya itu merupakan kasus langka yang jarang terjadi, tapi ada beberapa yang mengalaminya, salah satunya si Ron sang supir bis sekolah. Setibanya di rumah, Will pun berencana akan ngomong mengenai dirinya yang gak memiliki kekuatan kepada sang ayah, namun belum aja ngomong Will udah disambut dengan hangat oleh sang ayah. Di mana sang ayah berencana untuk menunjukkan sebuah ruang rahasia kepada si Will dengan membawa mata robot itu, dan dia pun berkata kepada si Will untuk jangan memberitahukan mengenai ruangan rahasia ini. Secret sanctum. Oh, well, one thing. Of course, you must never ever bring anyone into the secret sanctum. Oh, this one's mine, Will. You can use Mom's. Sorry. Setibanya di ruangan rahasia itu, sang ayah pun mewanti-wanti si Will untuk jangan membawa siapapun ke sana karena ini merupakan rahasia bagi keluarga mereka. Terlebih lagi, selain ada meja pingpong dan juga biliar, di sana banyak sekali benda-benda kenang-kenangan di saat sang ayah maupun sang ibu mengalahkan para musuhnya. Dan yang paling bersejarah dari semua hal itu di saat sang ayah maupun sang ibu melawan penjahat terkenal bernama Royal Pain. Dengan susah payah, mereka berdua berhasil mengalahkan Royal Pain dan hanya menyisakan senjatanya aja, yaitu senjata pacifier. Lalu sang ayah pun langsung mengajak Will ke sebuah tempat yang masih kosong. Tempat ini sendiri merupakan tempat bagi Will, di mana sang ayah berharap Will akan segera melawan musuhnya dan kenang-kenangan dari musuh itu akan ditaruh di sini. Sang ayah juga nggak sabar menunggu Will nanti lulus SMA agar mereka bertiga bisa menjadi pahlawan dan mengalahkan setiap musuh yang mengganggu bumi kita tercinta ini. Of course, Will yang mendengar akan hal itu pun langsung gak jadi, pengen ngomong sejujur-jujurnya kepada sang ayah. Dia pun hanya iya-iyain aja perkataan setiap sang ayah. Sehabis akan hal itu, mereka berdua lalu bermain biliar bersama, sampai tanpa diduga tiba-tiba mata robot itu pun menyala. Dan dari sebuah tempat yang cukup jauh, dua orang nampaknya sedang memperhatikan gerak-gerik mereka yang kemungkinan besar merekalah penjahatnya. Dan robot yang dikalahkan oleh The Commander maupun Jetstream hanyalah sebuah pengalihan biasa. The three of us fighting crime together. What was it you wanted to tell me about? Oh, that I'm gonna kick your butt in pool. We'll see about that. You're right. He took it home. Merasa capek, lelah, dan juga bingung dengan belakangan hari yang dia jalanin, Will pun pada akhirnya memutuskan untuk bersantai di genteng miliknya. Layla yang lewat menyadari akan hal itu. Dia pun pada akhirnya naik ke atas atap juga dengan menggunakan kekuatan akarnya. Dia di sana langsung berusaha menghibur Will yang sedang bersedih. Dengan berkata menjadi pendamping pahlawan tak seburuk apa yang dipikirkan oleh Will. Di keesokan harinya, di kelas pendamping pahlawan, kita pun diperlihatkan seorang guru yang akan mengajar kelas itu bernama Guru Boy. Guru Boy baru menyadari Will adalah anak dari The Commander maupun Jetstream. Saking mengidolakan mereka berdua, Guru Boy pun langsung mengganti pakaiannya bak layaknya superhero gitu. Baru aja bergaya dikit dan juga memperkenalkan dirinya, tiba-tiba listrik pun mati yang membuat Guru Boy pun merasa keheranan sampai dimana kita pun bisa melihat kekuatan dari Zack yang sebenarnya biasa aja. Told you. Setelah itu, hari demi hari berikutnya mereka lalui dengan baik-baik saja. Terlebih lagi mereka ada beberapa praktek bagaimanakah caranya menggunakan alat-alat agar bisa membantu para pahlawan. Terlebih lagi mereka semua nampaknya juga sudah terbiasa menaiki bis terbang yang dikendarai oleh si Ron. Di suatu ketika, di saat Will dan juga teman-teman lainnya sedang mengerjakan PR di rumah, tanpa diduga The Commander dan juga Jetstream pun tiba setelah bertugas, di mana The Commander pun basa-basi kepada mereka semua. Ethan yang ditanya oleh The Commander pun dengan polos menjawab bahwasannya mereka semua merupakan kelas pendamping pahlawan. Mendengar akan hal itu, The Commander awalnya masih positive thinking mungkin si Will berbaur dengan semua orang termasuk juga dengan kelas pendamping pahlawan. Ia pun mengajak Will untuk pergi ke dapur. Di sanalah The Commander pun menanyakan berbagai macam hal hingga Will pun pada akhirnya jujur dia berada di kelas pendamping pahlawan. Tentu aja, The Commander pun sangat marah mendengar akan hal itu dan berencana akan menelpon Coach Boomer karena dia mengira Coach Boomer lah yang menaruh anaknya di kelas pendamping pahlawan.
Namun baru aja memegang telepon itu hancur akibat tenaga dari The Commander yang begitu berlebihan. Dia pun berencana untuk menelpon dengan menggunakan HP satunya lagi hingga Will pun berusaha menenangkan sang ayah. Dengan berkata dia nggak memiliki kekuatan. Sontak sang ayah pun langsung terdiam dan menatap si Will hingga lama. Lalu sang ayah pun berusaha menyemangati si Will dengan berkata bahwasannya Will pasti suatu saat nanti akan kuat seperti dirinya maupun sang ibu. Namun Will berusaha menyangkal opini dari sang ayah. Will berkata dia udah bangga menjadi sosok dirinya yang sekarang dan bahkan menjadi pendamping pahlawan. Wishing we pay them. God, don't. Coach Boomer, it's me, okay? I don't have any powers. But you will. You're just a late bloomer, that's what it is. I'm proud to be a sidekick. I'm proud to be hero support. Di malam harinya, sang ayah pun curhat kepada sang ibu dengan berkata dia nggak nyangka anak mereka bisa kayak gini dan dia pun kecewa dengan apa yang terjadi. Sang ibu juga merasa kecewa dengan apa yang terjadi, namun tentu aja dia merasa bersyukur karena bisa melahirkan si Will dan mau bagaimanapun Will adalah anak mereka. Dan keputusan hidup si Will yang memilih menjadi pendamping pahlawan dan udah merasa bangga dengan dirinya, itu juga merupakan kebanggaan bagi mereka berdua. Is a great kid. This is not the end of the world. We have superheroes the world has ever known. You're right, and he can always go into real estate. Di keesokan harinya di sekolah, Speed dan juga Les kembali berulah dengan membuli teman-teman dari si Will hingga bahkan Will itu sendiri menjadi target sasaran mereka, di mana mereka sengaja membuat Will tersandung di dekat mejanya si Warren. Tentu aja Warren yang emang dasarnya memiliki dendam kepada Will sejak dari lama langsung menghajarnya dengan menggunakan kekuatan api hingga Will yang tak memiliki kekuatan apapun mengandalkan berbagai barang yang berada di dekatnya. Will langsung lari ke sana kemari sambil menghindari serangan api hingga teman-teman dari si Will yang berusaha membantu akan dibakar oleh Warren hingga tiba-tiba Leave them alone! I'm strong? He's super strong. Ya, Will berhasil membangkitkan kekuatannya dan bahkan kekuatannya Will ini 11-12 dengan sang ayah maupun sang ibu. Setelah itu, kepala sekolah pun langsung membawa mereka berdua masuk ke sebuah ruangan yang dimana ruangan ini diciptakan khusus untuk menetralkan segala kekuatan super. Kepala sekolah sedikit menceramahi mereka berdua sambil berkata bahwasannya kekuatan super harus dipakai sebijak mungkin dan jangan dipakai sembarangan apalagi untuk menyerang satu sama yang lain. Cukup lama mereka pun mendengarkan ceramah. Setelah itu kepala sekolah pun pergi dan meninggalkan mereka berdua untuk bermaafan dan Will pun berusaha basa-basi dengan mengajak Warren bersalaman dan juga berkenalan lebih lanjut. Namun Warren nampaknya bodoh amat dengan hal itu dan bahkan ngacangin si Will. Di malam harinya, Will yang baru aja pulang tanpa sengaja menghancurkan pintu akibat kekuatannya. Ia pun meletakkan pintu itu lagi dan berjalan, namun orang tuanya udah menunggu si Will. Sang ibu benar-benar marah akibat Will tak menggunakan kekuatannya dengan bijak. Terlebih lagi, ia baru aja mendapatkan kekuatannya dengan berkelahi sesama temannya. Ia pun menyuruh sang ayah untuk menghukum si Will, namun di ruangan rahasia tanpa diduga sang ayah bukannya memarahi si Will malahan membelikan Xbox. Sang ayah sangat merasa bangga kepada si Will, begitu juga dengan Will yang merasa bangga akibat kekuatannya telah ia dapatkan. Mereka berdua pun saling selebrasi. Dari kejauhan, orang misterius yang nampaknya masih memperhatikan mereka mengetahui Will telah mendapatkan kekuatannya. Ia pun berencana untuk membalaskan dendamnya dalam waktu dekat. Come here. You're not mad? My boy has super strength. How can I be mad? Ow! You are strong. All right. If your mom asks, you tell her that I read you the riot act. The boy has stronghold's power. It's almost poetic. If we had an Xbox. Di keesokan harinya, Will yang baru saja tiba di kelasnya tanpa diduga Will ini ternyata telah dipindahkan ke kelas para pahlawan. Akibat kekuatannya yang telah muncul dan kekuatannya sangat OP, dari situlah si Will pun dipindahkan ke kelas pahlawan.
Will awalnya nggak mau untuk pindah ke kelas para pahlawan karena dia nggak mau meninggalkan teman-temannya. Namun teman-temannya berusaha mendukung si Will dengan berkata kita bisa bertemu lagi di jam istirahat maupun di bis. Mendengar akan hal itu, Will pun pada akhirnya berpamitan dan masuk ke kelas para pahlawan, di mana di sana yang ngajar adalah guru Medula. Will langsung dipasangkan oleh Mbak Gwen yang akan membimbingnya dalam membuat sebuah alat bernama sinar pembeku. Karena Will ini merasa kesusahan dan juga tak kunjung dapat merakit alatnya, Gwen pun berinisiatif membantu si Will dengan menggunakan kekuatannya yang dapat mengendalikan teknologi dari pikiran. That would only mean having to see you in summer school. Well, I don't know. I didn't do it. You're far too modest, Mr. Stronghold. But perhaps not modest enough. How did you do that? I'm a technopath. I can control technology with my mind. Di jam istirahat, Will yang sedang bareng sama anak-anak kelas para pahlawan menyadari teman-temannya berada di sana dan langsung ngajak teman-temannya untuk duduk bersama. Namun teman dari Gwen yang bernama Penny nampaknya nggak sudi kalau mereka ini akan duduk bersama para anak-anak pendamping. Dia pun langsung menggandakan tubuhnya untuk memenuhkan seisi kursi. Dari situlah teman-temannya pun merasa risih dan pada akhirnya berpamitan kepada Will mereka akan mencari kursi yang lain. Sepulang sekolah, Will yang merasa bersalah langsung menghampiri Layla dengan mengajak dirinya untuk makan bersama di Pepper Lantern nanti malam. Layla langsung setuju dengan tawarannya si Will dan nampak sangat excited untuk menunggu nanti malam. Setelah itu, Will pun pada akhirnya membantu Zack dan juga Ethan yang ternyata dimasukin ke dalam locker oleh si Speed dan juga Les. Melihat apa yang terjadi, Speed dan juga Les nampaknya merasa kesal kepada si Will kayak sok superhero gitu. Dia pun menantang si Will untuk berduel dengan mereka berdua di pertandingan olahraga. Will yang cuma diem-diem aja tanpa diduga Ethan dan juga Zack malahan mengejek-ngejek si Speed dan juga Les dan setuju dengan tantangan tersebut. Yang pada akhirnya Will pun harus ikut dalam pertandingan nanti. Singkat waktu, di pertandingan olahraga, Speed dan juga Les bakal menjadi penjahatnya, sementara yang bakal menjadi pahlawan adalah Will. Di dalam hatinya, Will pun sedang menggerutu dengan apa yang terjadi karena tentu saja ini semua akibat si Ethan dan juga Zack. Karena pertandingan ini adalah 2 versus 2, Speed dan juga Les yang merupakan pemenang tetap alias pemenang tak pernah terkalahkan, dia pun bisa memilih siapakah partner dari Will, yang dimana Speed dan juga Les memilih Warren. Ya, Warren pun terpaksa ikut dalam pertandingan kali ini. Bakal gue sedikit jelaskan mengenai pertandingannya. Will dan juga Warren bakal menjadi pahlawan yang harus menyelamatkan sebuah manekin yang terikat dan mereka hanya memiliki waktu 3 menit saja sebelum manekin itu akan dihancurkan total. Sementara tugas Speed dan juga Les adalah menghalangi para pahlawan karena mereka di sini berprofesi menjadi penjahat. Jikalau waktu 3 menit habis dan manekin berhasil dihancurkan, Speed dan juga Les bakal jadi pemenangnya. Tapi sebelum waktu 3 menit habis, Will dan juga Warren berhasil menyelamatkan manekinnya, mereka lah yang bakal menjadi pemenangnya. Dan pertandingan pun dimulai. Well, now, peace. Serang demi serangan terus dilontarkan dari dua belah tim sampai di mana waktu yang udah mulai mepet, Will pun mengeluarkan kekuatannya berhasil memojokkan si Les dan bahkan mengikatnya. Warren yang berniat untuk menyelamatkan manekin warga kota tanpa diduga dihentikan oleh Speed yang langsung memutari dirinya. Mau lebih dari hal itu, Speed pun memperkecil oksigen yang berada di dalam lingkaran hingga Will yang berniat untuk menyelamatkan warga kota tanpa diduga dia pun iba dan berusaha menyelamatkan Warren terlebih dahulu. Setelah berhasil menangkap Speed, Will pun mengarahkan Speed yang masih berlari kencang ke arah si Les hingga mereka berdua pun saling bertabrakan. Karena waktu tinggal berapa detik lagi, Will pun langsung mengangkat Warren dan melemparnya hingga Warren yang terlempar langsung menyelamatkan manekin warga kota. No, wait. No oxygen? No flame. Will berhasil memecahkan rekor di mana anak murid baru berhasil mengalahkan Speed dan juga Les, yang dimana kita tahu lah ya Speed dan juga Les gak pernah terkalahkan sebelumnya. Sesampainya di rumah, tanpa diduga ternyata di dalam udah ada Gwen yang menunggu Will dan juga kedua orang tuanya ternyata udah mengetahui kisah Will yang berhasil memecahkan rekor baru.
Mereka semua pun lalu makan bersama dan kedua orang tuanya menutamakan kebahagiaan mereka atas pencapaian Will saat ini. Sang ayah lalu menanyakan beberapa hal kepada Gwen. Gwen pun menjelaskan bahwasannya ibunya telah meninggal di saat dia dilahirkan, sementara sang ayah sekarang sudah pensiun menjadi superhero. Di sana, Gwen juga menjelaskan dia merupakan ketua dari acara reuni sekolah yang sebentar lagi akan diadakan. Dia berencana untuk mengundang Jetstream dan juga The Commander sebagai tamu undangan dan akan diberikan sebuah penghargaan karena mereka merupakan pahlawan super yang terhebat. Mendengar akan hal itu, kedua orang tua dari Will pun pada akhirnya setuju dan berencana akan datang nantinya. Di sisi yang bersamaan di resto Cina Pepper Lantern, kita pun diperlihatkan Layla yang masih menunggu kedatangan dari si Will. Namun nampaknya Will tak kunjung datang. Hal itu sendiri membuat Layla merasa bersedih dan gak lama berselang ternyata yang datang malahan Warren yang ternyata bekerja di tempat tersebut. Karena kesian, Warren pun langsung duduk di sana untuk menemani Layla sekedar basa-basi. Namun Warren pun tahu kalau Layla ini suka sama si Will. Warren pun sedikit memberikan nasihat kepada Layla untuk mengungkapkan perasaannya kepada si Will karena toh nggak ada rugi-ruginya juga kalau Layla mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi Layla menjelaskan bahwasannya Will sekarang sedang dekat dengan Gwen, maka dari itu dia takut untuk menyatakan perasaannya yang dikarenakan Gwen udah wanita cantik perfect lagi. Sambil tersenyum menanggapi akan hal itu, Warren pun menjelaskan bahwasannya rasa cinta yang tak terucapkan adalah cara cepat untuk sakit hati. Somebody else and she's perfect. You know what I think? To let true love remain unspoken is the quickest route to a heavy heart. See you around, hippie. My gum some go. Kembali ke rumah keluarga Stronghold, di mana sang ayah dan juga sang ibu mengeluarkan album lama mereka di waktu sekolah, di mana mereka melihatkan foto-foto masa kecil teman-teman mereka. Dari banyaknya foto teman-teman dari sang ayah maupun sang ibu, ada salah satu foto yang membuat si Will ini tertarik. Foto itu bernama Suteni, di mana sang ayah dan juga sang ibu menjelaskan sebelum kelulus-lulusan Suteni ini menghilang dan konon katanya direkrut oleh para penjahat. Saking asiknya mereka semua bercanda gurau, Will sampai lupa kalau dia ada janji dengan Layla. Karena jam sudah menunjukkan larut malam, Will pun berencana untuk mengantarkan Gwen pulang. Dan di jalan pulang itulah Gwen pun menjelaskan bahwasannya di acara reuni nanti dia nggak ada temen untuk berdansa. Dia mengajak Will untuk berdansa bersama. Dan setelah hal itu mereka pun pamitan dan secara mengejutkan Gwen mencium si Will. Have a date for homecoming? Well, I've gotten a few offers. Waiting for the right guy. You will. Me? Di waktu yang bersamaan, para penjahat ternyata telah mengetahui tentang acara reuni sekolah yang sebentar lagi akan diadakan. Dia pun berencana untuk melancarkan aksi balas dendamnya di tempat tersebut. Karena tentu aja tujuan dia sesungguhnya adalah The Commander maupun Jetstream, yang dimana kita tahu mereka akan hadir di acara tersebut. The greatest collection of super teens ever gathered to dance under one roof. Oh, right. The pacifier. Di pagi harinya, Will dan juga Layla kembali bertemu, di mana Layla di sini berencana untuk mengungkapkan perasaannya, namun tanpa diduga Will malahan hasbun dengan mengatakan dia berpasangan dansa dengan si Gwen. Tentu aja, gimana nggak sakit ya kan mendengar akan hal itu. Layla langsung mengalur yang sama. Dia pun menjelaskan dia akan pergi ke acara pesta dansa dan yang akan menjadi teman dansanya adalah Warren. I'm going with Gwen Grayson. Can you believe it? Amazing girl at Sky High. That's awesome. I know. I'm going too. Really? Who asked you? Oh, who asked me? War and Peace. Di waktu istirahat, Layla langsung menghampiri Warren di tempat duduknya, di mana di sana Layla pun langsung menjelaskan tentang kesalahan dirinya yang tadi asal ngomong aja. Dia lalu mengajak Warren beneran untuk menjadi teman dansanya di acara pesta reuni nanti. Warren awalnya nggak mau, namun Layla memohon karena dia pengen buat si Will ini cemburu. Karena tujuan utamanya adalah Will, Warren pun langsung setuju-setuju aja karena dia juga ada dendam dengan keluarganya si Will. Nggak lama berselang, teman-teman dari Layla pun tiba dan duduk bareng bersama Warren maupun Layla. Namun Warren yang nggak suka akan hal itu mengusir teman-temannya Layla.
Akan tetapi karena mereka ini batu, mereka pun gak peduli dan tetap ngobrol aja seperti biasanya. Hingga Will yang lewat bersama anak-anak kelas pahlawan dipanas-panasin lah oleh si Layla. Dari situlah hari demi hari berikutnya dilalui oleh Warren dan juga Layla untuk manas-manasin si Will, yang tentu saja Will yang melihat akan hal itu nampaknya sedikit jealous. Hey there, cutie. So I was just thinking about you. I cannot wait until home. Warren, you are crazy. Di waktu si Gwen sedang mengajari Will beberapa materi untuk kedepannya, tanpa diduga teman-teman dari si Gwen ini menelpon dirinya untuk datang ke acara panitia reuni dadakan. Semacam rapat gitu. Gwen pun kebingungan antara memilih Will ataukah rapat itu. Dia pun lalu berkata kepada Will kenapa enggak kita mengadakan rapat di rumahnya si Will. Jadi kan Gwen gak usah milih, dia bisa lihat Will sambil mengadakan rapat yang sedang berlangsung. Berhubung kedua orang tuanya nanti malam pergi, Will pun setuju dengan hal itu. Namun ya you know lah. If it's only a few people. Larry, you have to be a two-ton rock. Gwen, you said this was supposed to be homecoming committee. This is the homecoming committee. Ternyata bukannya rapat melainkan party ya kan. Will pun langsung kebingungan dengan apa yang terjadi, bahkan situasinya tuh sangat chaos. Ya kalau udah kayak gini Will pengen undang teman-temannya aja sekalian biar bisa ikut party bareng. Namun tanpa diduga Gwen mencegah akan hal itu dengan berkata bahwasannya mereka beda kelas dengan kita. Will langsung marah mendengar akan hal itu, namun Gwen dapat mengatasinya dengan merayu Will untuk mencari tempat yang sepi agar kita bisa berduaan. Will yang setuju untuk berduaan mengajak Gwen ke ruangan rahasia dan di ruangan itulah mereka pun berciuman. Dan di tengah mereka sedang romantis itulah tanpa diduga ada yang mengambil senjata pacifier. Go to be alone. Yep, well, when you spend your whole life kicking butt and taking names, I guess you make a lot. Di luar, Layla yang sedang berjalan-jalan tanpa diduga melihat rumah Will yang sangat rame, dia pun langsung selonong aja masuk ke dalamnya. Di dalam, Layla yang sedang mencari keberadaan dari Will tanpa diduga malahan bertemu dengan Gwen, di mana di sana Gwen pun langsung manas-manasin si Layla. Dengan berkata bahwasannya si Will sebenarnya udah risih dengan keberadaan Layla yang sok bikin si Will ini merasa cemburu. Mendengar akan hal itu, Layla langsung sakit hati dan gak bakal mau ngomong lagi dengan Will lalu keluar dari rumah tersebut. Will yang baru aja datang kaget melihat Layla yang langsung keluar. Will pun tahu pasti ada hal aneh nih yang terjadi. Will langsung menanyakan kepada Gwen apa yang telah Gwen katakan kepada Layla. Dengan entengnya Gwen pun berkata bahwasannya Layla hanyalah pendamping pahlawan saja. Mereka tak berarti apapun bagi kita yang berada di kelas para pahlawan. Mendengar akan hal itu lagi, Will pun udah gak bisa menahan rasa emosinya dan pada akhirnya menyudahi semua pertemanannya dengan si Gwen. Dia pun berteriak kepada semua orang untuk menyudahi pesta hingga tiba-tiba I think that you need to figure out whether you want to hang with us or with those losers. Come on, let's go. Oh, forget it. With you not now or not to homecoming. You're dumping me? Whoa. Let's get something straight. I just did. Setelah hal itu, Will pun berkata kepada kedua orang tuanya dia nggak bakal datang di acara reuni nanti. Will pun langsung berlari menuju kamar dan mengambil teleponnya, mengirimkan beberapa teks suara karena teleponnya ternyata di-reject mulu oleh Layla. Yaitu Will menunggu Layla di restoran Pepper Lantern malam ini. Namun tanpa diduga Will yang udah nunggu hampir sejaman, Layla tak kunjung datang. Yang malahan datang adalah Warren. Warren lalu menjelaskan tentang tingkah laku Layla belakangan hari ini, yaitu Layla berencana untuk manas-manasin si Will. Dan rencana Layla sebelumnya yang mengajak si Warren untuk menjadi teman dansanya itu merupakan strategi dari Layla aja untuk cemburuin si Will. Dimana aslinya Layla sangat mencintai si Will tanpa Will itu sadari. You're so stupid. She's totally into you. I can't get him to stop talking to me. Thanks. Di keesokan malamnya, acara pesta reuni yang sudah dimulai, mereka semua pun sedang merayakan acara tersebut. Sementara si Will yang gak ikut masih nyantai-nyantai aja di rumah karena dia udah muak dengan apa yang terjadi.
Sang ibu di sana berusaha menguatkan si Will sambil memohon untuk si Will ini datang ke acara tersebut, namun Will kekeh dia nggak bakal mau datang. Sang ibu dan juga sang ayah lalu pamitan kepada si Will karena mereka berdua harus berangkat dikarenakan mereka merupakan tamu kehormatan yang harus datang ke acara tersebut. Will yang sedang sendiri sambil memegang buku album lama sang ayah maupun sang ibu di ruangan rahasia. Dia pun tanpa sengaja menyadari foto Suteni mirip banget dengan mukanya si Gwen. Dia pun membuka lembaran demi lembaran berikutnya. Ketemulah foto Suteni yang ternyata memegang senjata pacifier. Merasa ada kejanggalan dari foto itu, Will pun langsung melihat senjata pacifier-nya yang tanpa diduga udah nggak berada di tempat asalnya. Will yang menyadari Sky High dalam bahaya, dia pun langsung mengambil kartu nama Ron dan langsung menelpon Ron saat itu juga. Beralih ke sekolah Sky High, The Commander dan juga Jetstream yang baru saja tiba di sana langsung disambut hangat dengan Gwen sampai tiba-tiba Your ward, the Commander and Jetstream. Me! Gwen langsung berubah menjadi Royal Pain dan mengambil kesempatan itu, dia pun langsung menembakkan senjata pacifier kepada The Commander maupun Jetstream. Ternyata senjata pacifier dapat membuat orang yang terkena tembakan itu menjadi anak bayi. Bukan hanya The Commander maupun Jetstream, Gwen juga menembakkan senjata itu ke semua orang yang berada di sana, di mana dia ingin membuat semua yang berada di sana menjadi anak bayi. Menyadari kekeosan yang sedang terjadi, Layla, Magenta, Ethan, dan juga Zack langsung melarikan diri dari aula tersebut. Dan di tengah-tengah gelapnya ruangan ventilasi, akhirnya kekuatan Zack pun berguna juga, yaitu dia akan glow in the dark. Di luar sekolah, dengan bantuan Ron, Will pun pada akhirnya berhasil sampai di sekolahan Sky High namun terlihat sepi dan dia pun sneaky-sneaky masuk ke dalam sana. Teman-temannya bertemu dengan Warren, mereka pun berjalan bersama sampai nggak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Will. Will terlebih dahulu meminta maaf atas segala hal yang terjadi belakangan ini kepada Layla. Layla pun juga meminta maaf kepada Will, dari situlah mereka berdua pun berciuman. Stronghold can handle. She's right. It's gonna take all of us. What I'm trying to say is, We get it. You've been a jerk. Layla, no. Isn't that sweet? Gak lama berselang datanglah Speed, Les, dan juga Gwen yang dimana mereka ternyata berkomplotan dengan Royal Pain. Kesal dengan Gwen, Layla berniat untuk menghadapinya. Dari situlah Warren dan juga Ethan akan membantu si Layla. Sementara Will dan juga lainnya diminta oleh Layla untuk menyelamatkan orang-orang sebisa mereka. Ethan dan juga Les bertarung di kamar mandi. Ethan yang emang dasarnya udah punya dendam kesemut kepada Les berhasil menipunya dan menginjak palanya tepat di toilet. Setelah berhasil mengalahkan Les, Ethan pun membantu Warren untuk mengalahkan Speed di mana dia menjadi cairan hingga membuat Speed pun terpeleset. Dan dengan mudah Warren pun berhasil melihat Speed yang mulai melambat dan dia pun melemparkan bola apinya. Sementara di ruangan olahraga, Layla yang masih nggak mau mengeluarkan kekuatannya membuat si Gwen ini merasa muak. Dia pun sedikit menggampar si Layla. Layla yang emang udah mulai makin muak dengan Gwen mengeluarkan kemampuan maksimalnya yang pada akhirnya kekuatannya begitu OP. That's for you. Hit this! Way to go, Popsicle. Big mistake. Di ruangan pesta, Royal Pain dan juga anak buahnya telah merubah semua orang yang berada di sana menjadi anak bayi kembali. Mereka lalu mendata bayi itu satu persatu, di mana mereka berencana untuk memindahkan bayi-bayi itu ke dalam bis sekolah. Royal Pain lalu menanyakan kepada anak buahnya, akankah dia udah menyalakan sistem gravitasi. Anak buahnya berkata dia telah menyelesaikan tugasnya. Di mana Royal Pain ternyata berencana untuk menjatuhkan sekolah Sky High dalam waktu 10 menit ke depan. Di dalam, Layla dan juga kawan-kawan yang mengetahui akan hal itu berencana untuk menonaktifkan kembali gravitasi. Setelah mendapatkan blueprint dari sekolahan Sky High, karena semua akses telah ditutup, mau nggak mau mereka pun harus melewati sebuah lubang pipa yang hanya bisa dilewati oleh marmut saja. Mereka semua pun langsung kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan, namun mereka keinget masih ada Magenta.
Magenta yang dapat merubah tubuhnya menjadi marmut dipaksa masuk ke dalam lubang kecil itu untuk sampai ke ruangan inti. This is so stupid. Great, Magenta. Looks great. With those cute little legs. Beralih ke Royal Pain sambil menggendong salah satu bayi, dia pun menjelaskan kisah tentang Suteni yang dulu berambisi untuk membangun sekolah penjahat yang sangat brutal. Namun mendengar akan hal itu Sky High pun menolaknya, yang sebenarnya itu ide yang bagus dikarenakan kalau ada sekolah para pahlawan harus ada sekolah para penjahat. Jadi para pahlawan suatu saat nanti nggak bakal kehabisan para penjahat. Gak lama kemudian Will pun datang untuk menantang Gwen bertarung, di mana Will ini mengira Suteni adalah ibu dari Gwen. Dilalahnya ternyata Will ini salah, melainkan Suteni adalah Gwen itu sendiri. Lah kok bisa bang? Jadi di saat The Commander dan juga Jetstream sedang bertarung dengan Royal Pain yang alias Suteni itu sendiri, senjata pacifier tuh meledak. Namun Suteni tidaklah meninggal akibat ledakan tersebut, melainkan Suteni menjadi anak kecil yang diasuh oleh anak buahnya hingga dewasa dan jadilah Gwen. Mendengar akan hal itu, Will pun langsung tarik nafas dalam-dalam karena selama ini dia telah berciuman dengan nenek-nenek. Dan setelah hal itu, pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan itu, Will yang harusnya dapat dengan mudah memenangkan pertarungan tanpa diduga dia ini lengah. Kesempatan itu diambil oleh Royal Pain yang langsung menonjok Will hingga sampai keluar sekolah. Surprise? So am I. You're flying! Dari situlah epic comeback pun terjadi. Will menghajar habis-habisan Royal Pain hingga Royal Pain yang menyadari dirinya akan kalah mengaktifkan sistem gravitasi. Sebelum sistem gravitasi aktif, tanpa diduga Ron juga berhasil menghabisi anak buah dari Royal Pain dan dia berhasil mengamankan para bayi. Dan tiba-tiba Will langsung terbang turun ke bawah untuk menopang Sky High. Tanpa diduga dia tuh nggak kuat. Sementara di dalam, Magenta diperintahkan oleh Ethan dan juga yang lain untuk menggigit kabel warna merah. Magenta hanya bisa kebingungan aja karena kabel merah tuh sangat banyak. Dia pun pada akhirnya memilih salah satu kabel merah dan langsung menggigit kabel tersebut. That could have been messy. Sky High berhasil dikembalikan ke tempat semula. Semua bayi juga berhasil diamankan, termasuk juga guru Medula yang akan menyempurnakan kembali senjata pacifier agar bisa mengembalikan umur semua orang. Singkat waktu, semua orang telah dikembalikan normal kembali, termasuk juga dengan The Commander maupun Jetstream. Mereka berdua merasa bangga kepada sang anak yang berhasil menghentikan Royal Pain. Gak lama berselang datanglah Guru Boy sambil membawa sebuah piala pahlawan terbaik yang akan dia serahkan kepada Will. Namun Will menolak dengan berkata bahwasannya piala itu cocoknya diberikan kepada teman-temannya saja. Be honored to accept this Hero of the Year award. To them. The sidekicks. Why don't we just call them what they really are, Josie? Heroes. Sebagai ucapan terima kasih dari Jetstream kepada Guru Boy yang telah menggajar kelas pendamping dengan baik, dia pun mencium Guru Boy yang dimana Guru Boy sebenarnya mengidolakan banget Jetstream. Tentu aja Guru Boy pun langsung kelepak-kelepak bukan main di sana. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Gwen dan juga anak buahnya yang dikurung di sebuah ruangan tahanan sekaligus juga ruangan untuk menetralkan kekuatan mereka. Di sisi yang bersamaan, pesta kembali dilanjutkan. Semua orang berdansa satu sama lain hingga bahkan Warren mendapatkan teman dansanya.
Begitu juga dengan Will dan juga Layla yang menikmati acara sekolah sambil terbang di luar. Setelah itu, Ron Wilson yang tanpa sengaja masuk ke limbah beracun, dia pun tubuhnya menjadi raksasa dan berhasil menjadi pahlawan. Komplotan para penjahat dipindahkan ke dalam penjara, begitu juga dengan Will yang udah berpacaran dengan Layla. Dan Warren sebagai musuhnya sekarang sudah menjadi teman baiknya, dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Gue pengen banget tahu pendapat kalian. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah, karena kolom komentar luas, tinggal kalian ketik aja. Thank you banget bagi kalian yang masih support gue sejauh ini. Dan next kita bahas apa lagi nih guys? Ya udah, buat Nyoh geng, sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. And then Los Vidania, aka bye bye.